Doa Nabi Ibrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, ya Tuhanku, kata Ibrahim, jadikanlah aku dan cucu-cucuku orang yang muqimas shalah, mendirikan sholat. Kenapa kata-kata sholat itu tidak disebut fa'ala, melakukan, tapi disuruh aqama, mendirikan. Sebagian ahli tafsir menyatakan seperti ini. Kata-kata aqama yuqimu itu maksudnya melaksanakan sesuatu secara zahir dan batin. Secara zahir dan batin. Jadi sholat itu bukan sekedar gerakan tubuh, tapi sholat itu juga gerakan jiwa. Yang mengangkat takbir, ruku, sujud, itu bukan hanya tangan, bukan hanya kaki, bukan hanya kepala, tapi yang bergerak juga hati. Sehingga sholat itu merupakan perbuatan yang kafah, yang utuh. Bukan hanya badan yang sholat, batin juga mesti sholat. Ada orang yang badannya sholat tapi batinnya tidak sholat. Banyak itu. Melayang-layang. Kadang lupa dia rakaat, lupa dia bacaan itu. Makanya paling selamat itu sholat berjamaah. Jadi kalau kita terlupa atau apapun, ada imam yang kita ikuti. Kalau kita sholat sendiri, sholat kita tidak sempurna. Ya, sholat kita tidak sempurna. Tapi kalau kita berjamaah, tadi saya tengok ada 4 saf. Kalau satu saf itu 30 orang, berarti ada lebih kurang 120 orang. Di antara 120 orang itu, seluruhnya tidak sempurna sholatnya, karena banyak memikir yang lain-lain. Pak Marjan terpikir waktu masih aktif dulu. Bang Lukman terpikir besok ketika keliling Eropa bagaimana ini. Pak Ilyas teringat waktu jadi camat dulu, macam-macam itu kan. Kan tidak sempurna itu. Tapi ada satu yang sempurna, maka yang satu itu menyempurnakan yang lain. Maka semakin banyak jemaah masjid itu, semakin sempurna sholat kita. Apalagi kalau sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, yang penghuni yang jemaahnya itu bukan ratusan ribu itu. Oh, ramai itu. Apa tidak ada yang sempurna satu dari antara sejuta itu? Mustahil. Di situ hebatnya sholat berjamaah itu. Jadi ada faktor yang menyempurnakan. Walaupun setan itu tetap mengganggu. Macam-macam diganggu setan itu. Apalagi imam. Oh, imam itu paling kuat diganggu setan itu. Seringkali imam yang 100% sudah hafal surah, terlupa juga 1-2 surah itu. Terlupa. Jangan kita cemehkan. Begitu kita cemehkan, kita jadi imam. Kalau imam lupa 1 ayat, kalau kita jadi imam, seluruh ayat kita lupa itu. Tak bisa dicemeh.
Berat jadi imam itu, berat itu. Orang yang pintar baca Quran kadang-kadang nggak bisa juga jadi imam. Begitu dia tegak di tempat imam itu gemetar itu. Maka tempat imam berdiri itu disebut dengan mihrab. Apa itu mihrab? Kharaba artinya perang. Mihrab itu artinya tempat berperang. Kenapa disebut dengan tempat berperang? Karena yang paling kuat diganggu oleh setan ketika sholat adalah imam. Maka sering terlupa itu, sering tersalah. Kuat sekali godaan setan di situ. Kita saja kalau berdiri di tempat imam itu di masjid-masjid tertentu terasa beratnya itu. Macam mau bergoyang lutut kita dibuatnya. Sehingga teringat saya pantun orang Minangkabau lama, kapai ke Padang Panjang, singgah dulu di Pandai Sike, dikiru bumi nan beguncang, kironyo kaki nan manggarete. Itu yang susah itu. Jadi Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Kita berdoa kepada Allah agar kita itu muqimas shalah, orang yang istiqomah dalam sholat. Jadi muqim itu artinya orang yang melaksanakan sholat dengan badan dan batinnya, dengan tubuh dan jiwanya, tapi istiqomah dalam sholat itu. Kita banyak yang tidak istiqomah. Ketika rajin, oh luar biasa rajinnya. Tapi kalau datang malas, wah, berat sekali itu, berat sekali. Itu namanya tidak istiqomah, tidak istiqomah. Yang istiqomah itu komit. Bagaimana agar kita istiqomah dalam sholat itu? Yang pertama, yang penting kita lakukan adalah anggap setiap kita sholat seakan-akan sholat yang kita lakukan itu adalah sholat yang terakhir. Kalau kita bisa meyakinkan, maybe this is my last prayers, ini mungkin sholat yang terakhir, wah itu betul-betul kita sholat itu. Kalau Pak Simbolon sholat dia menganggap ini sholat yang terakhir ini, wah itu serius itu, nggak main-main. Sebab memang setelah sholat subuh ini, siapa di antara bapak-bapak yakin yang masih hidup waktu zuhur nanti? Ada yang yakin? Tidak ada juga. Saya aja belum tentu bisa balik ke Panam selamat, ya belum tentu itu. Kita hanya bisa berdoa saja kepada Allah. Bisa berdoa kepada Allah. Saya pernah merasakan antara hidup dan mati itu tipis. Saya ceramah di Kuala Lumpur. Waktu itu masih pakai motor, masih pakai Honda. Keluar dari masjid, ada motor besar itu, dipotongnya motor saya. Kalau bahasa kami Medan, kereta namanya, Honda. Memang laju, mungkin lari 200 ada itu. Saya keluar, zoom katanya. Dalam hati saya, karena motornya mungkin di atas 500 cc, sementara motor saya cuman 100 cc, nganggap remeh dia dengan saya pikir. Dia ejeknya saya. Ya udahlah, kata hilang. Kan kalau yang motor-motor macam Ducati, Yamaha Ninja, oh itu kan memang ngeri. Suaranya pun jum kata. Saya jalan pelan-pelan. Tidak sampai 2 menit jalan, saya tengok ribut orang di depan. Rupanya waktu lampu merah itu si pembawa motor besar itu tidak sigap mengapai rem, terpleset, berguncang-guncang. Saya tengok rupanya orang India, nampak dia nggak bergerak lagi, nggak bergerak lagi.
Saya pun ikut nengok lah. Rupanya udah meninggal, terbentur di aspal itu. Saya pikir 2 menit yang lalu dia masih motong saya. Ternyata 2 menit kemudian dipotong malaikat maut dia, masalahnya kan. Luar biasa. Itulah pendeknya jarak antara hidup dengan mati. Tipis sekali itu. Maka setiap kita sholat, anggap saja sholat yang kita lakukan itu adalah sholat yang terakhir. Ya. Maka ada doa yang bagus itu, yang di Quran lama itu ada itu, dibikin di penutupnya. Dulu dijadikan orang itu sebagai doa untuk hatam Quran. Apa kata doa itu? Allahumma ja'al khaira umri akhirah. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku di akhirnya. Wa khaira amali hawatimahu. Sebaik-baik amalku di penghujungnya. Wa khaira ayyami yaumul qaqafi. Dan sebaik-baik hariku, hari ketika aku bertemu denganmu. Itulah hari kematian itu. Sebab seperti yang sering kita katakan, ketika kita bertemu dengan Allah itu hanya ada 2 wajah. Wujuhu yawma izin na'imah dan wujuhu yawma izin khasyi'ah. Ketika nanti Pak Marjan bertemu dengan Allah, berada di pintu gerbang kematian, pada waktu itu hanya ada 2 wajah. Yang pertama, wujuhu yauma izin khasyi'ah. Ada kalanya wajah Pak Marjan itu tertunduk malu. Kenapa? Terlalu banyak perbuatan di dunia yang tidak sesuai dengan keinginan Allah. Malu bertemu dengan Allah. Allah pun murka bertemu dengan dia. Tapi ada kalanya wujuhu yauma izin na'imah. Ketika Pak Marjan bertemu dengan Allah, rindu dia bertemu dengannya. Dan Allah pun sangat rindu bertemu dengan Pak Marjan. Kenapa? Terlalu banyak oleh-oleh yang akan dipersembahkannya kepada Allah. Kita sama-sama berdoa agar Pak Marjan menjadi kelompok yang kedua tadi, yang gembira dia ketika bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hei jiwa-jiwa yang tenang, kata Allah, kembalilah kepada Tuhanmu radiyah. Engkau rela bertemu dengan dia, mardiyah, dan dia juga rela bertemu dengan kamu. Jadi kita suka bertemu dengan Allah, tentu Allah lebih suka bertemu dengan kita. Sebab dalam hadis kursi dikatakan, kalau hambaku datang sejengkal, aku datang sehasta. Kalau hambaku datang berjalan, aku jemput dia berlari. Hambaku ingin dekat kepadaku, aku akan lebih akrab kepadanya. Semakin dekat kita kepada Allah, semakin akrab pula Allah kepada kita. Fadhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, pilih mana surgaku yang kau inginkan. Wah, itu kan enak itu. Jadi yang pertama, kalau kita mau istiqomah, mau sholat itu betul-betul bermakna, anggap setiap sholat itu sholat yang terakhir. Yang kedua, yakini kalau sholat itu adalah tempat yang terdekat antara kita dengan Allah. Ini yang dikatakan dikatakan Rasul dalam hadisnya, aqrabu ma yakunul abdu mir rabbih wa huwa sajid fa aksarud doa. Sedekat-dekat hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia sujud dalam solatnya, fa aksarud doa, maka perbanyaklah doa. Ahli-ahli hadis menyatakan maksud sujud dalam solat ini adalah sujud waktu solat sunnah, khususnya solat malam. Jadi solat itu tempat yang paling dekat antara kita dengan Allah.
Apa yang tidak mungkin kita ceritakan kepada manusia, ceritakan kepada Allah. Kalau kita simpan-simpan jadi penyakit itu. Jadi penyakit. Setiap kita ini kan punya masalah ini. Makin kaya orang, makin banyak masalahnya itu. Orang miskin biasanya sedikit masalahnya. Orang miskin paling-paling yang dipikirkannya besok mau makan apa, besok mau makan apa. Tapi kalau orang kaya lain yang dipikirnya, besok mau makan siapa, besok mau makan siapa. Susah itu kan. Saya sering menceritakan itu. Bapak-bapak punya masalah, mau diceritakan ke istri tidak sampai hati. Sebab suami yang baik itu suami yang menyelesaikan masalah istrinya, bukan diselesaikan oleh istrinya. Dia menjadi tumpuan harapan, bukan menjadi beban kehidupan. Begitu dia punya masalah, biasanya laki-laki itu akan diam aja. Biarlah dia tidak bisa tidur, asal istrinya bisa terlena. Ceritakan ke anak tidak enak, ceritakan ke dunsana tidak lama. Diceritakan ke kawan, kawan lebih banyak masalahnya. Mau diceritakan ke jiran, nanti viral jadi gosip. Malu pula kita. Disimpan-simpan jadi penyakit. Kemana kita ceritakan? Kepada Allah. Sewujud terakhir itu ceritalah kepada Allah. Apa yang tidak mungkin kita ceritakan kepada manusia, termasuk istri kita. Bapak-bapak jangan berpikir istri-istri bapak-bapak itu tidak punya masalah. Banyak masalahnya itu. Mau diceritakannya ke anak tidak enak, diceritakannya ke dunsana tidak lama, diceritakannya ke kawannya, kawannya pun punya masalah. Mau disampaikannya ke jiran, nanti gosip jadi viral. Mau diceritakannya ke suami, suamilah puncak masalahnya. Jangan. Disimpan-simpan jadi penyakit. Kepada siapa ibu-ibu ceritakan itu? Kepada Allah. Pada Allah. Pada saat itulah kita berpikir pengharapan terakhir itu Allah. Sayang betul ibu-ibu dengan suami. Suami mati juga. Walaupun banyak suami yang mengharapkan istrinya dulu mati, itu masalahnya kan. Sayang betul bapak-bapak dengan istri, meninggal dia itu. Ketika istri meninggal sanggup bapak-bapak satu kubur dengan dia, cerita itu. Kalau dulu iyalah, waktu masih muda-muda. Kalau mandi adik di hulu, petikkan kanda bunga cempaka. Kalau mati adik dahulu, biar serkubur kita berdua. Oh tak itu. Oh tak itu. Kalau mati seorang lah. Pada waktu itulah kita sadar bahwa tempat sandaran yang sesungguhnya itu bukan makhluk tapi Khalik. Itulah Allah Azza wa Jalla. Wa min zurriyati, yang sholat dengan badan dan batin, yang sholat secara komit, istiqomah, kafah, itu jangan hanya kita, tapi wa min zurriyati, anak-anak kita. Kalau kita selesai ini. Tapi kalau kita mau jujur, berapa banyak di antara kita yang sholat bagus, tapi anak kita juga sholat bagus seperti kita? Oh, masih jauh. Maka kita minta kepada Allah agar yang istiqomah sholat itu bukan hanya kita, anak-anak kita. Tapi kalau bapak-bapak sekarang sudah rajin sholat subuh, sudah menjaga sholat dengan betul, itu sudah bagus itu. Sebab kata orang Arab, kaifa ma takun yakun abna'aka. Bagaimana kalian sekarang, begitulah anak-anak kalian di masa akan datang. Jadi kalau sekarang kita dekat dengan agama, rajin sholat, rajin berinfak, rajin sedekah, itu merupakan investasi masa depan.
di mana anak-anak kita juga insya Allah akan melakukan hal yang sama. Tapi kita juga harus berdoa agar anak-anak kita jauh lebih baik daripada kita. Itu doa yang selalu dibacakan para ulama yang termaktub dalam Al-Quran. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi zurriyati. Ya Allah, auzi'ni, berikan aku kesempatan an ashkura ni'mataka allati, untuk mensyukuri nikmat yang sudah kau berikan padaku dan nikmat yang sudah kau berikan kepada kedua orang tuaku. Wa aslihli, tolong kau perbaiki aku, fi zurriyati, dengan memperbaiki anak dan keturunanku. Jadi kita baik, anak dan keturunan kita harus jauh lebih baik daripada kita. Itu doa yang sangat masyhur yang ada dalam Al-Quran itu. Jadi Nabi Ibrahim ini mengajarkan kepada kita doa tidak boleh egois, hanya untuk diri kita sendiri, tidak boleh. Maka salah satu doa yang rajin dibaca oleh imam itu kan Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Kita masih sempat berdoa untuk orang lain, orang muslim dan orang muslimah. Begitu juga kalau kita doa tengah malam, apalagi 10 malam akhir di mana Allah memberikan banyak keistimewaan, berdoalah agar anak-anak kita itu dibukakan pintu hatinya oleh Allah untuk menerima cahaya keimanan. Kalau kita baru akrab dengan masjid setelah pensiun, mudah-mudahan anak-anak kita sudah akrab dengan masjid ketika jauh sebelum pensiun. Ketika kita terasa indahnya beribadah di saat penghujung kehidupan kita, kita berharap anak-anak kita sudah mendahului kita dalam masalah itu. Itu yang kita harapkan, berdoa untuk keturunan. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doa kami ini. Kita bermohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Ayat yang ke-41 masih doa juga. Rabbana gfirli, wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosaku, wali walidayya, dan ampunkan pula lah dosa kedua orang tuaku, walil mu'minin, dan dosa orang-orang yang beriman, yauma yaqumul hisab, pada hari diadakannya perhitungan. Oh, ini luar biasa Nabi Ibrahim itu. Masih berdoa untuk diri, doa untuk anak keturunan, dan dia juga mendoakan orang ramai. Sebab kalau kita mendoakan orang, dia tidak tahu kalau dia kita doakan, maka malaikat akan berdoa untuk kita. Jadi kalau saya berdoa, ya Allah, berikanlah kesehatan untuk anaknya Pak Simbolon, saya bilang, karena anaknya sedang sakit. Itu doa saya. Pak Simbolon tidak tahu, maka malaikat waktu itu berdoa, ya Allah, karena hambamu ini sudah berdoa untuk kesembuhan orang lain, maka aku juga berdoa padamu, ya Allah, agar kau sembuhkan pula lah dia kalau dia punya penyakit. Saya berdoa, ya Allah, mudahkanlah urusan Pak Marjan. Pada waktu itu juga malaikat ngomong, ya Allah, hambamu ini sudah berdoa agar orang lain mendapat kemudahan, maka aku berdoa kepadamu agar kau berikan dia kemudahan. Kan canggih itu. Maka kita disuruh saling mendoakan. Yang harus hati-hati mendoakan duda. Ada kawan kita duda, kita doakan, ya Allah, kawan saya duda, berikanlah dia istri yang baru. Saya nggak tahu malaikat apakah mendoakan hal yang sama untuk kita. Wallahu a'lam bishawab.